Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Muhammad Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 202006100068. Kelas akuntansi 3A, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas hasil analisis laporan keuangan yang telah saya selesaikan. Adapun pada analisis laporan keuangan yang saya kerjakan ini mengenai sektor aneka industri, subsektor otomotif pada perusahaan Astra International Tbk. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai profil perusahaan yang saya analisis, yakni PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan suatu perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1957 di Bandung dan dikelola serta dipimpin oleh William Surya Jaja, Chin Kianti, dan Lim Peng Hong dengan nama PT Astra International Incorporated. Perusahaan ini memiliki 6 lini bisnis, yakni otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan energi, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur, dan logistik. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang perakitan dan distribusi mobil, sepeda motor dan suku cadang terkait, penjualan alat berat dan persewaan, pertambangan, dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Lokasi perusahaan ini sekarang berpusat di Jalan Gaya Motor Raya, nomor 8, Sunter 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Next, langsung saja ke analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada 4 bagian, yaitu total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, adapun untuk perhitungannya itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk total aset. Cara menghitungnya yaitu total aset tahun kedua dikurangi total aset tahun pertama, kemudian hasilnya dibagi dengan total aset tahun pertama. Jadi, total aset tahun 2018 dikurangi total aset tahun 2017, kemudian hasilnya dibagi dengan total aset tahun 2017. Begitupun dengan total aset tahun 2019 atas tahun 2018. Cara menghitungnya yaitu total aset tahun 2019 dikurangi dengan total aset tahun 2018. Kemudian, hasilnya dibagi dengan total aset tahun 2018, begitupun untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, untuk perhitungan total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas, perhitungannya sama saja seperti tadi, yaitu dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Selanjutnya yang kedua ada analisis perbandingan laba rugi. Nah, pada analisis perbandingan laba rugi ini ada 3, yaitu total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha selama periode waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Untuk perhitungannya tidak jauh berbeda dengan perhitungan pada analisis perbandingan neraca, bahkan sama karena menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Langsung saja sebagai contoh pada bagian total pendapatan. Total pendapatan tahun kedua yaitu tahun 2018 dikurangi dengan total pendapatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Kemudian, hasilnya dibagi dengan total pendapatan tahun 2017. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya, serta pada bagian laba bruto dan laba usaha perhitungannya sama, yakni menggunakan tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Next, kita masuk ke analisis rasio. Yang pertama itu adalah analisis rasio likuiditas. Nah, perlu rekan-rekan ketahui, analisis rasio likuiditas yaitu analisis yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Pada analisis ini terdapat 2 analisis. Yang pertama itu ada current ratio dan quick ratio. Selanjutnya, yang pertama itu untuk menghitung current ratio yaitu dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan utang lancar.
Kemudian yang kedua yaitu quick ratio. Cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar kemudian dikurangi dengan persediaan. Hasilnya dibagi dengan utang lancar. Next, yang kedua yaitu analisis rasio leverage. Analisis rasio leverage merupakan analisis rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, pada analisis rasio leverage ini ada dua rasio comparison, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Dapat kita lihat di sini sudah terlihat perbedaan pada masing-masing rasio ini. Yang pertama, untuk debt to asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan cara menjumlahkan total utang dibagi dengan total aset selama periode waktu 5 tahun. Nah, yang kedua untuk debt to equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Jadi perbedaannya itu ada pada pembaginya. Next, yang ketiga yaitu analisis rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas ini merupakan analisis rasio yang berguna untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengukur aktiva yang dimilikinya, serta dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengukur efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya perusahaan. Pada analisis rasio aktivitas ini terdapat aset turnover dan receivable turnover. Untuk perhitungan aset turnover yaitu total penjualan dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya, pada receivable turnover, cara menghitungnya yaitu total penjualan dibagi dengan piutang. Di sini dapat kita lihat perbedaannya yaitu pada pembaginya. Kemudian untuk analisis rasio keempat itu ada analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas merupakan analisis rasio yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit atau laba dari pendapatan terkait dengan penjualan. Nah, pada analisis rasio profitabilitas ini terdapat gross profit margin atau GPM dan return on equity atau ROE. Untuk perhitungan gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Kemudian untuk return on equity, cara menghitungnya yaitu dengan earning after tax dibagi dengan modal sendiri, lalu dibagi dengan 100. Next, kita masuk ke analisis common size. Analisis common size ini merupakan analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk membandingkan semua nilai yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Nah, yang pertama ada analisis common size pada laporan posisi keuangan selama periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di sini ada total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungannya, yang pertama, pada total aset dapat kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, itu hasilnya sama, yaitu 100%. Karena cara menghitungnya itu dengan semua komponen aset dibagi dengan total aset. Kemudian untuk total liabilitas, cara perhitungannya yaitu misal kita ambil contoh pada tahun 2017. Jadi total liabilitas tahun 2017 dibagi dengan total pasiva tahun 2017. Nah, perlu diketahui total pasiva itu didapat dari total liabilitas ditambah dengan total ekuitas. Untuk total ekuitas, karena termasuk pasiva, maka perhitungannya yaitu total ekuitas dibagi dengan total pasiva. Kemudian untuk total ekuitas dan liabilitas itu nilainya 100% karena pembagiannya dengan pasiva itu sendiri. Next, yang kedua yaitu analisis common size pada laba rugi. Selama periode waktu 5 tahun, di sini ada total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha atau laba tahun berjalan. Nah, dapat kita lihat pada kolom total pendapatan itu nilainya 100% selama 5 tahun. Karena pada analisis common size laporan laba rugi, ini total pendapatan digunakan sebagai pembaginya. Nah, untuk laba bruto dan laba usaha kita menggunakan total pendapatan sebagai pembaginya pada masing-masing tahunnya. Selanjutnya analisis tren. Analisis tren ini merupakan analisis mengenai laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan
dalam pembuatan prediksi mengenai perilaku pelanggan di masa depan, berdasarkan analisis data yang diamati dan dicatat dari tren masa lalu. Nah, yang pertama, analisis tren laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, pada analisis ini terdiri dari sub-akun dari mulai total aset lancar sampai total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun. Pada analisis ini, perhitungannya menggunakan tahun dasar sebagai pembaginya. Dalam hal ini menggunakan tahun 2017. Misalnya, pada sub-akun total aset lancar tahun 2017 dibagi dengan total aset tahun 2017. Total aset lancar tahun 2018 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017. Kemudian total aset lancar tahun 2019 dibagi dengan total aset lancar tahun 2017. Begitupun dengan tahun berikutnya dan juga pada sub-akun lainnya menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar sebagai pembaginya. Next, analisis tren laporan laba rugi. Nah, pada analisis tren laporan laba rugi ini terdiri dari sub-akun, mulai dari penjualan sampai dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan selama periode waktu 5 tahun. Nah, pada analisis ini juga perhitungannya menggunakan tahun dasar sebagai pembaginya. Dalam hal ini menggunakan tahun 2017. Misalnya pada sub-akun total penjualan tahun 2017 dibagi dengan total penjualan tahun 2017. Penjualan tahun 2018 dibagi dengan penjualan tahun 2017. Kemudian penjualan tahun 2019 dibagi dengan penjualan tahun 2017. Begitupun dengan tahun-tahun berikutnya dan juga pada sub-akun lainnya menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar sebagai pembaginya. Selanjutnya kita masuk ke analisis DuPont. Di sini saya menggunakan contoh analisis DuPont pada tahun 2017. Nah, analisis DuPont ini pada tiap tahunnya akan didapatkan ROE atau Return on Equity. Nah, dapat kita lihat pada analisis DuPont PT Astra International Tbk pada tahun 2017 ini didapatkan return on equity sebesar 14,87%. Next kita ke analisis cross-section. Pada analisis cross-section ini sudah tertera ROA dan nilai buku perusahaan PT Astra International Tbk selama periode waktu 5 tahun. Nah, perlu diketahui, analisis cross-section ini merupakan perbandingan dengan perusahaan atau rasio industri yang bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan. Kemudian, dapat dilihat untuk kolom ROA ini didapat dari annual report atau laporan tahunan pada masing-masing perusahaan. Selanjutnya, untuk kolom nilai buku dapat dihitung dengan cara total ekuitas dibagi dengan list share atau saham yang beredar pada masing-masing perusahaan. Lalu di sini ada total ROA dan nilai buku selama 5 tahun. Next ke tabel berikutnya. Di sini ada rata-rata aritmatika. Yang pertama ada rata-rata aritmatika ROA. Cara menghitungnya dengan menjumlahkan nilai ROA selama 5 tahun, kemudian hasilnya dibagi dengan periode waktu yang yaitu 5 tahun. Begitu juga dengan perhitungan rata-rata aritmatika pada nilai buku dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai buku selama periode waktu 5 tahun. Kemudian hasilnya dibagi dengan periode waktunya kembali yaitu 5 tahun. Selanjutnya untuk rata-rata tertimbang. Yang pertama untuk rata-rata tertimbang ROA, cara menghitungnya kita ambil contoh nilai ROA pada tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama periode waktu 5 tahun. Kemudian dikali lagi dengan ROA tahun 2017. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian, dari perhitungan ini dapat dihasilkan nilai ROA sebesar 7,58% selama periode waktu 5 tahun pada perusahaan PT Astra International Tbk. Sementara itu, untuk rata-rata tertimbang nilai buku, cara menghitungnya kita ambil contoh nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku selama periode waktu 5 tahun. Selanjutnya nilai buku tahun 2018 dibagi dengan total nilai buku selama periode waktu 5 tahun, begitupun seterusnya. Sehingga nilai buku pada rata-rata tertimbang ini mendapatkan nilai sebesar 100% karena pembagiannya menggunakan total nilai buku itu sendiri selama periode waktu 5 tahun. Kemudian untuk median, ini merupakan nilai tengah dari suatu data atau nilai. Lalu, untuk mendapatkan nilainya, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu nilai terkecil sampai paling besar.
Kemudian, kita ambil nilai tengahnya. Nah, cara ini berlaku untuk mencari median ROA dan nilai buku pada kedua tabel ini. Lalu didapat median pada ROA sebesar 7,60%, serta median per nilai buku sebesar 4.613. Next, kita masuk ke analisis time series. Perlu diketahui, analisis time series ini merupakan analisis yang digunakan perusahaan untuk mempelajari faktor-faktor perubahan sebagai pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang, dan dapat digunakan juga untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Pada analisis time series ini, terdapat nilai ROA, perusahaan, dan industri selama periode waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada perusahaan yang saya analisis ini, yaitu PT Astra International Tbk, nilai ROA ini dapat dari annual report atau laporan tahunan perusahaan. Sementara itu, nilai ROA industri didapat dari analisis rasio, yang dijadikan sebagai perbandingan bagi ROA perusahaan PT Astra International Tbk. Finally, kita masuk ke analisis CSR, atau Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, CSR ini dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab yang ditujukan untuk sosial atau pada lingkungan sekitar perusahaan. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu metode yang diterapkan PT Astra International Tbk untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya. Salah satu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Astra adalah melalui program Kampung Berseri Astra. Program Kampung Berseri Astra merupakan program tanggung jawab sosial Astra yang diimplementasikan kepada masyarakat dengan konsep pengembangan yang mengintegrasikan 4 pilar, yaitu kesehatan melalui program Astra untuk Indonesia Sehat, pendidikan melalui program Astra Indonesia Cerdas, lingkungan melalui Astra untuk Indonesia Hijau, serta kewirausahaan melalui program Astra Indonesia Kreatif. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai tugas hasil analisis laporan keuangan pada PT Astra International Tbk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.